Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama saya di Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan mereview beberapa benda hasil tarikan alam, hasil manifestasi alam. Benda-benda yang cukup langka, yang cukup fenomenal. Karena sudah lama saya tidak mereview benda-benda hasil tarikan alam ini. Jadi ini mumpung ada waktu longgar, saya sempatkan, apalagi di bulan suci Ramadan, daripada nggak ada kegiatan, saya gunakan untuk mereview beberapa benda hasil tarikan alam. Sebelum saya mereview benda-benda ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber, kepada para penonton saya, yang selalu mendukung, yang selalu menonton review-review benda yang saya buat, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga panjenengan sedaya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan diberikan kelancaran rezeki serta berkah di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Tadi saya sudah mereview ini mustika rantai bumi. Kemudian yang kedua ini saya akan mereview lagi mustika gendruwo. Nah ini mustika gendruwo ini. Jadi ini bukan MD, tapi ini mustika gendruwo. Jadi mustikanya kecil, mirip MD, mirip merah delima, tapi bukan merah delima. Kayak gitu, ya sejodoh kayak gini, tapi ini mustika gendruwo. Nah, kekuatannya hampir seimbang dengan mustika merah delima. Ini juga kalau dites bisa anti silet ini. Nih, tapi kalau anti peluru kelihatannya tidak. Mungkin kalau anti silet bisa. Jadi seperti apa ya, video-video sebelumnya, kalau untuk orang yang ingin tahu mengetes sendiri, ya saya buatkan tutorial, atau misalkan nanti saya japri, misalkan WA sendiri, nanti saya beritahu bagaimana caranya untuk merabun, untuk menserasikan atau mengakselerasikan energinya, mensinkronkan agar bisa dites anti silet. Itu bisa WA secara langsung saja, nggak perlu tanya lewat komenan ini, karena ini setiap kadang orang itu berbeda untuk menyelaraskan energinya. Itu kadangkala setiap orang nggak sama. Nah, jadi kadangkala itu lewat dengan puasa, lewat dengan direndam dengan degan. Pokoknya ada beberapa cara merabun atau cara menyelaraskan benda-benda seperti ini, dan di setiap orang terkadang tidak sama kayak gitu. Nah, benda ini, mustika gendruwo ini, kelebihannya itu dia anti silet, kemudian bisa digunakan untuk sikep penangkal santet, untuk pagar rumah juga bisa. Nah, terus kemudian untuk berkelahi juga bisa, untuk pegangan kayak gitu juga bisa. Jadi ini kekuatannya lumayan cukup kuat, yaitu selevel mustika merah delima. Nah, mungkin para penonton masih bertanya-tanya, kok bisa mustika gendruwo itu hampir sama dengan dengan mustika merah delima. Itu dilihat dari khodamnya. Jadi saya itu nggak melihat dari fisik, melihat dari khodamnya. Karena ini kalau dites, kemarin sudah saya tes, ini anti silet ini. Cuma kalau anti peluru saya masih ragu. Kemudian anti cukur juga saya masih ragu.
Cuma kalau anti silet, insya Allah ini anti silet kayak gitu. Nah, mustika genderuwo itu jenisnya banyak sekali. Jadi nggak bisa diprediksi kalau mustika genderuwo itu harus seperti ini, enggak. Jadi bermacam-macam. Nah, yang tahu itu siapa ya? Yang tahu itu orang yang bisa melihat, orang yang bisa mendeteksi, terus kemudian bisa menganalisa. Nah, kayak gitu. Kalau orang-orang awam nggak bisa. Mungkin orang awam akan hanya bisa itu menduga-duga, hanya bisa memprediksi. Tapi kalau untuk mengetahui sebuah mustika ini mustika apa, kodamnya ini namanya julukannya siapa, kemudian cara merawat dan cara makannya apa, itu ahlinya. Harus ahli, kalau nggak ahli nggak bisa. Kayak gitu. Jadi jangan hanya apa ya, pakai dugaan-dugaan, terus kemudian pakai menggunakan deteksi pakai energi apa ya, seperti kanuragan kayak gitu nggak bisa. Karena kayak misalkan gini, ada orang punya kanuragan lah, mendeteksi seperti ini bisa jadi energinya akan terlihat lebih besar kalau kodam yang dibuat untuk mendeteksi itu kalah atau lebih kecil energinya. Jadi ini akan kelihatan besar. Nah, begitu juga semisal untuk mendeteksi itu kodamnya orangnya kanuragannya biasa-biasa atau seimbang, maka ya itu akan kelihatan seimbang kayak gitu. Intinya kalau melihat benda-benda seperti ini, itu jangan menggunakan energi kayak apa ya, Asmaul Husna misalkan karoma kayak gitu, jangan. Ya kamu harus bisa berlatih melihat alam gaib, melihat jin, terus kemudian bisa mendeteksi alamnya itu alam berapa, kemudian itu jenisnya kayak apa, ya kayak gitulah. Pokoknya detail itu, butuh banyak belajar itu. Nggak sembarangan terus kemudian apa ya, langsung mengklaim gini gitu, nah, nanti bisa salah kayak gitu. Nah, kalau mustika genderuwo ini tadi gunanya fungsinya itu untuk sebagai sikep bisa, anti silet juga bisa, digunakan perang juga bisa, digunakan untuk menangkal santet juga bisa. Tapi kalau untuk kekuatan-kekuatan yang lebih besar ya mungkin ini bisa tembus Mas Ian. Kurang kuat lah, kalau untuk ukuran saya itu kurang kuat kayak gitu. Terus kemudian ini cukup diberi makan itu ini menyan, bakar menyan ya toh. Menyan, kemudian kembang 3 rupa atau 7 rupa, lalu dikasih minyak misik, itu sudah cukup. Kalau ada degan ya direndam dengan degan, kalau enggak ada ya enggak apa-apa, cukup air, terus kamu rendam dengan bunga, terus dibakari dupa dan menyan. Nanti setelah selesai itu kamu olesi minyak misik hitam. Nah, kayak gitu. Itu cara merabunya. Nah, jangan lupa dibacakan Fatihah. Dibacakan Fatihah agar apa khodamnya ini tahu kalau kamu itu tuannya yang baru. Nah, kayak gitu. Terus masalah pantangan, soal pantangan tidak ada. Benda-benda seperti nggak ada pantangannya. Karena benda ini nggak ada tulisannya Asmaul Husna, nggak ada tulisannya Lafzul Jalalah, pokoknya aman. Dibawa siapapun bisa, dibawa kemanapun bisa, boleh. Misalkan orang ditaruh di dalam kantong, dibawa ke masjid nggak apa-apa, bebas. Dibawa kemanapun bisa, kayak gitu. Nah, oke. Oke. Ada yang perlu ditanyakan dengan ini? Sepertinya tentang mustika genderuwo ini? Sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada ya saya cukupi sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para pecinta Galeri Mustika Dua Alam, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.